Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrus Ada, NIM 1862150007, Prodi PG PAUD semester 4 dengan mata kuliah Metode Pengembangan Moral dan Agama pada Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Irizawati MPD. Kali ini saya akan membahas tentang cara menanamkan nilai agama dan moral pada anak usia dini. Anak kecil akan selalu mengikuti bagaimana orang tuanya bersikap. Karena itu, memberikan contoh yang baik kepada mereka merupakan hal yang wajib untuk dilakukan. Ada banyak perilaku baik yang bisa diajarkan kepada anak, dari perilaku baik sesuai agama ataupun moral yang dipakai di masyarakat. Karena masih anak-anak, tentu perlu cara tersendiri agar mereka mau mendengarkan dan melakukan nasihat orang tua. Ada beberapa cara mudah di mana anak dan orang tua bisa saling belajar sambil bermain dengan memanfaatkan momen tersebut. Bukan hal yang sulit untuk memberikan contoh dan nasihat kepada anak. Berikut merupakan cara menanam nilai agama dan moral untuk anak usia dini. Yang pertama, berikan contoh kepada anak. Langkah pertama, memberikan contoh terlebih dahulu kepada anak, sebab keluarga merupakan tempat pertama anak belajar. Anda bisa memberikan contoh untuk berbicara secara perlahan, menggunakan bahasa yang halus dan sopan, serta tidak mengucapkan kata-kata yang kotor. Anak akan lebih mudah menuruti nasihat yang diberikan oleh orang tua. Jika orang tua memberikan contoh terlebih dahulu, ini bisa menjadi tempat yang tepat untuk membangun kebiasaan yang baik untuk anak. Secara perlahan, anak akan mengadopsi nasihat dan kebiasaan yang dilakukan oleh orang tuanya. Yang kedua, mulai dari kebiasaan yang sederhana. Jika Anda memberikan teladan secara sekaligus, anak biasanya akan sulit mengubah kebiasaan yang sudah mengakar. Karena itu, mulai dari kebiasaan yang mudah terlebih dahulu, misalnya mencuci piring sendiri setelah makan. Anda juga bisa memberikan contoh membaca doa sebelum dan sesudah makan, yang merupakan kebiasaan sederhana. Cara menanamkan nilai agama dan moral ini direkomendasikan oleh banyak pakar anak, sebab biasanya yang sederhana jika dilakukan secara beruntun bisa menarik kebiasaan baik lainnya. Yang ketiga, menasehati dengan cara yang menyenangkan. Hati anak tidak bisa stabil bagaimana orang dewasa. Karena itu, membiarkan anak, saran dan nasihat untuk anak sebaiknya dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Misalnya, dengan membaca cerita sebelum tidur, menceritakan kisah yang memiliki amanat baik, serta menghibur anak jika mereka sedang sedih dengan nasihat. Anda juga bisa menyelipkan nasihat ketika anak beraktivitas, misalnya dengan memberikan mainan, buku maupun lagu mencerminkan kebiasaan baik. Selain bisa menghibur anak ketika hatinya sedang sedih ataupun kesal, ia juga bisa tertanam menjadi kebiasaan yang baik. Yang keempat, ajarkan anak untuk bersosialisasi dengan lingkungan yang baik. Selain keluarga, lingkungan juga menjadi tempat belajar anak karena itu perlu untuk. Yang keempat, ajarkan anak untuk bersosialisasi dengan lingkungan yang baik. Selain keluarga, lingkungan juga menjadi tempat belajar anak. Karena itu, perlu untuk membuat lingkungan pertemanan yang mendukung. Sebaiknya, hindarkan anak dengan teman yang memiliki tabiat kurang baik dan ajarkan anak ke tempat yang memiliki kebiasaan baik. Cara menanamkan nilai agama dan moral untuk anak misalnya dengan mengajak anak bermain bersama dengan teman permainan yang sepantaran. Anak akan lebih baik jika memberikan ruang untuk belajar bersama secara bergantian. Di rumah teman, dengan begitu orang tua bisa memantau perkembangan dan sosialisasi yang dilakukan oleh anak. Nah, yang kelima adalah jangan paksa anak untuk melakukan sesuatu. Ketika anak tidak melakukan nasihat yang Anda berikan, biasanya Anda akan kesal jika anak Anda sulit menerima kebiasaan dan nasihat yang Anda berikan.
atau masih enggan melakukan kebiasaan yang Anda praktekkan. Jangan menyerah dan kesal. Biasanya jadi anak yang sedang mengalami hari atau mood yang buruk sehingga ia tidak bersikap seperti biasanya. Pahami kondisi tersebut dan cobalah untuk menasehatinya secara perlahan. Misalnya jika anak tidak mau membereskan kamar tidurnya, berikan nasihat secara lembut dan bantu anak untuk membereskan tempat tidurnya. Menjadi panduan untuk anak tentu bukan hal yang mudah, karena itu selalu praktekkan sikap dan kebiasaan baik. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.